Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Safa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan di berbagai negara. Nah, perencanaan di berbagai negara ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perencanaan di negara sosialis. Yang kedua, perencanaan di negara maju atau negara kapitalis. Dan yang ketiga, perencanaan di negara berkembang. Nah, untuk yang pertama, perencanaan di negara sosialis. Jadi, kemunculan ilmu perencanaan pembangunan di negara-negara yang menganut paham sosialis ini menekankan kemutlakan peranan pemerintahnya dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan pembangunannya. Jadi untuk dapat mengarahkan peranan pemerintah tersebut secara sistematis dalam mendorong proses pembangunan, muncullah pemikiran-pemikiran para ahli untuk menggunakan konsep perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan di negara sosialis ini dikenal dengan istilah perencanaan pembangunan terpusat atau juga central planning. Jadi maksud dari perencanaan pembangunan terpusat ini adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan kewenangan pemerintah dan juga kekuatan politik sebagai landasan utamanya. Nah, negara sosialis ini juga lebih menyenangi perencanaan yang ketat dan terpusat, baik di dalam perencanaan ekonomi maupun perencanaan pembangunan. Dengan perencanaan terpusat ini, maka pemerintah dengan ketat campur tangan dalam pengarahan si pembangunan tersebut. Jadi yang kedua itu ada perencanaan di negara maju. Jadi di negara-negara maju atau kapitalis ini, perencanaan pembangunan itu hadir sebagai bentuk campur tangan pemerintah. Dan dalam pandangan kaum kapitalis ini juga kehadiran pemerintah itu sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan karena adanya kegagalan pasar atau yang biasa disebut market failure. Nah, menurut Klosterman, perencanaan di negara kapitalis ini itu menyandang 4 fungsi sosial. Nah, yang pertama melingkupi kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Yang kedua itu mengurangi dampak negatif dari kegiatan individu atau kegiatan kelompok seperti limbah, polusi, dan lainnya. Nah, yang ketiga itu menyediakan tujuan bagi para pembuat keputusan umum seperti tata guna lahan. Nah, untuk yang keempat dan terakhir, mengurangi kepentingan ekonomi dan sosial. Jadi maksud dari negara-negara maju ini untuk melakukan perencanaan pembangunan adalah berdasarkan suatu pokok pemikiran bahwa negara-negara tersebut memerlukan pertumbuhan yang terus-menerus dan juga dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu mereka ingin mengoreksi kelemahan ekonomi pasar dan ingin menunjang sektor ekonomi dan wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Nah, yang ketiga itu ada perencanaan pembangunan di negara berkembang. Negara-negara berkembang juga melakukan perencanaan ekonomi maupun pembangunan. Nah, macam-macam perencanaan yang dilakukan negara berkembang ini ada yang pertama seperti perencanaan proyek demi proyek. Maksudnya perencanaan proyek demi proyek ini dilakukan di sektor publik. Perencanaan ini tidak dilandasi oleh suatu kerangka atau kebijakan yang bersifat menyatukan. Nah, karena itu di antara proyek dengan proyek yang lain itu ada yang berkaitan dan juga ada yang tidak berkaitan. Suatu proyek adalah bagian dari suatu program yang secara relatif terpisah dari proyek lain dan berdiri sendiri. Jadi proyek itu merupakan suatu unit terkecil dari suatu program pembangunan yang mempunyai sasaran untuk jangka waktu yang tertentu pula. Nah, satu hal yang terpenting dalam perencanaan proyek demi proyek ini yaitu melakukan feasibility study atau mengidentifikasi perlunya suatu proyek berdasarkan itu penelaahan keadaan secara objektif dan analisa proyek dan terakhir perlu dipersetujui oleh rencana proyek. Nah, yang kedua itu ada perencanaan sektoral.
Jadi perencanaan sektoral ini adalah perencanaan kebijakan dan kegiatan usaha untuk memperkembangkan bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan. Perencanaan sektoral ini misalnya seperti perencanaan di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan juga sebagainya. Nah, maksud dari perencanaan sektoral ini yaitu untuk meningkatkan hasil tiap-tiap sektor pembangunan. Misalnya perencanaan pertanian, antara lain itu mengusahakan peningkatan program pangan atau swasembada pangan. Karena perencanaan di sektor ini hanya menyangkut satu sektor saja dan kurang memberikan perhatian terhadap sektor lain. Nah, yang ketiga itu ada perencanaan komprehensif. Jadi untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih antara rencana-rencana sektoral tadi, maka banyak negara telah memulai dengan membentuk suatu badan perencanaan. Nah, yang diserahi dengan tugas untuk menyusun rencana nasional yang komprehensif. Dengan adanya suatu badan yang mengonsentrasikan pembangunan secara nasional ini, baik target setiap sektor maupun pengalokasiannya itu, pengalokasian dananya diatur secara nasional dalam suatu sistem perhubungan satu sama lain. Nah, untuk yang terakhir itu ada perencanaan regional. Jadi perencanaan regional ini atau perencanaan wilayah ini merupakan suatu agenda yang sedang disusun, dirancang, ataupun dipertimbangkan guna memenuhi keinginan maupun harapan dari individu maupun kelompok untuk mengimbangi kemajuan zaman dengan memajukan suatu wilayah tertentu. Jadi perkembangan pembangunan antar daerah dalam suatu negara itu biasanya kan berbeda-beda. Ada daerah yang miskin, ada daerah yang kaya. Jadi karena itu hal ini sangat bergantung pada potensi atau sumber-sumber yang tersedia untuk membangun dalam daerah tersebut. Segala tindakan pembangunan itu kan harus melaksanakan spread effect, yaitu perluasan dari pusat ke daerah. Dengan demikian itu di samping perencanaan secara nasional, Badan Perencanaan juga membuat perencanaan regional atau rencana wilayah yang bertujuan untuk menyelaraskan perkembangan antara daerah dalam suatu negara. Nah, perencanaan di negara berkembang tersebut dapat berjalan dengan pola yang disebut serba negara atau bersifat perencanaan terpusat. Pada negara-negara berkembang ini yang telah maju peralatan statistiknya, maka mereka menggunakan pola perencanaan perspektif, yaitu perencanaan yang mengadakan tinjauan jangka jauh, kecenderungan berdasarkan variabel-variabel ekonomi yang ada seperti pembangunan penduduk, teknologi, kegiatan ekonomi, terutama yang menyangkut tabungan, konsumsi, dan investasi, dan sebagainya juga. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai perencanaan di berbagai negara yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.